Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tapi ikhwan, insyaallah kita melanjutkan buku Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram. Kita lanjut ke kisah yang ketiga. Nah, kisah yang ketiga yang menceritakan tentang dua bersaudara namun sifatnya berbeda. Dua bersaudara yang memiliki sifat berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas al-muti'u wal-'asi. Dua saudara yang berbeda kepribadiannya, yang satu orang yang taat dan satunya pelaku maksiat. Nah, daur man. Sukma sudah masuk ma? Sudah. Mubarak sudah. Dwi Nur Faizal. Hah? Belum baca. Mana? Itu belum baca Al-Mubarak. Nah, fadhal iqra. Stop sampai situ. Barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Berapa hadis, Evan? Sekitar 5.000-an, ya. Sekitar 5.000-an. Sekitar 5.000-an hadis. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umar, sekitar 4.000-an. Apa Aisyah? Aisyah keempat kalau nggak salah. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas apa Aisyah dulu? Anas dulu baru Aisyah, ya. Yang kelima Ibnu Abbas kalau nggak salah. Ibnu Abbas. Nah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas, Aisyah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang sangat prihatin, ikhwan. Masuk Islamnya terakhir, tapi pembawa hadis yang paling banyak. Dan beliau termasuk sahabat yang perlu untuk kita contoh. Terlebih lagi, maaf, bagi kita yang sudah nggak punya orang tua dan dalam keadaan kurang mampu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan. Aku dulu hidup dalam keadaan yatim dan aku hijrah dalam keadaan miskin. Beliau sabar sekali dalam menuntut ilmu agama, ikhwan. Dengan kesabarannya ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Abu Hurairah sebuah tempat yang sangat tinggi di dunia. Sebagai salah seorang sahabat yang namanya sering disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang isinya kebaikan. Ini buah dari kesabaran dalam menuntut ilmu.
kalau kita bersabar dalam ketaatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan, kana rajulani fi bani Israila mutaakhiyan, bahwasanya ada dua saudara di zaman Bani Israel, yang mana mereka berdua ini memiliki karakter yang berbeda. Wa kana ahaduhuma mudhniban wal akharu mujtahidan fil ibadah. Yang satu rajin sekali, dalam tanda kutip ya, rajin sekali melakukan dosa, yang satunya rajin sekali dalam beribadah. Yang satunya itu suka berbuat dosa, mudniban, wal akhar, dan yang satunya mujtahidan fil ibadah. Masya Allah, dua hal yang berbeda. Wa kana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dhanbi fayaqulu aqsir. Dan setiap kali si mujtahid ini, orang yang senantiasa beribadah ini, yang semangat sekali beribadah, setiap kali melihat saudaranya yang berbuat dosa ini, maka orang yang gemar ibadah ini memberikan nasihat kepada si pelaku dosa tersebut, kepada saudaranya yang gemar berbuat dosa. Aksir, sudah, jangan berbuat dosa lagi. Sudah, jangan berbuat dosa lagi. Fawajadahu ala dhanbin. Dan suatu hari si laki-laki ini yang gemar ibadah, dia menjumpai saudaranya ini berbuat dosa. Jadi di sini disebutkan, di antara kebiasaannya si ahli ibadah ini, kalau ngelihat saudaranya yang suka berbuat dosa ini, ucapan yang seringkali dilontarkan oleh si ahli ibadah yaitu mengatakan aksir. Setiap kali lihat aksir, bukan aksir ya, aksir. Sudah, jangan dosa lagi, sudah. Setiap kali lihat pasti dinasehati. Fawajadahu ala dhanbin. Dan suatu ketika si ahli ibadah ini nemui saudaranya berbuat dosa. Faqala lahu aqsir. Maka seperti biasa ahli ibadah ini mengatakan kepada saudaranya, berhenti dari berbuat dosa, jangan dilakukan lagi, wis mandek. Berarti kan sering ya dinasehati. Nah, mungkin saudaranya ini yang selalu berbuat kesalahan, berbuat dosa, lagi nggak mood, lagi takkan pikiran mungkin ya. Akhirnya si pelaku dosa ini mengatakan kepada saudaranya yang nasihati, faqala khallini wa rabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku, biarkan Tuhanku melakukan apa yang dia inginkan, gitu maksudnya. Khallini wa rabbi, tinggalkan aku dan Tuhanku, biarkan Allah melakukan, terserah Allah kepadaku. Nah, ini biasanya ucapan-ucapan ini yang seringkali dilontarkan oleh kelompok siapa? Hah? Kelompok apa? Jabariyah apa Qadariyah? Jabariyah. Nah, Abu Isa alayya raqiban, apakah kamu dilahirkan, kamu diutus untuk menjadi penelitiku, untuk selalu mengawasiku? Tinggalkan. Ini ucapan yang sangat dibenci oleh Allah, ikhwan. Ada nasihat sampai ke kita, kok naudzubillah kita malah mengatakan, urus saja dirimu, mas tinggal nabi, ki urusanku karo Allah, wis. Ini adalah ucapan yang sangat dibenci. Abghadul kalami indallahi subhanahu wa ta'ala, gimana? Inna abghadul kalami ilallahi an yakula rajulu lirrajuli, sesungguhnya ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada seseorang menasehati orang lain, lalu kok yang dinasehati mengatakan alaika binafsika, urus saja dirimu, jangan sok suci.
Ini adalah ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Nah, orang ini mengatakan seperti itu kepada si ahli ibadah ketika dinasehati. Khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiban. Nah, lalu si ahli ibadah ini mungkin ya langsung emosi, langsung marah, dan dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, sampai sumpah ya kan, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memaafkanmu. Atau diucapkan, ya maksudnya orang ini mengucapkan, au la yudkhilukallahu jannah. Jadi perawi di sini agak ragu, ucapannya seperti ini atau seperti ini, atau bisa kita maknai dalam riwayat ada yang seperti ini, ada juga riwayat yang menyebutkan seperti ini. Jadi riwayat yang pertama mengatakan bahwasanya ahli ibadah ini berkata kepada si pelaku maksiat, demi Allah, Allah tidak akan memaafkanmu. Dalam riwayat lain disebutkan, demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Masya Allah. Ini ucapan yang berat atau ringan? Berat. Hal goib nggak ada yang tahu. Masuk surga, masuk neraka itu nggak ada yang tahu. Bahkan di antara hal yang ajib, ya, ternyata ada seseorang yang dulunya ahli ibadah meninggalnya di atas kemaksiatan. Ada nggak? Ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi alladzi la ilaha illahu," demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada di antara kalian yang senantiasa beramal dengan amalan penghuni surga, senantiasa taat ibadah, bahkan sampai-sampai kalau digambarkan jarak dia dengan surga itu sudah 1 dhira', berarti sangat dekat sekali. Fayasbiqul alaihil kitab, ternyata catatan takdir menakdirkan dia menjadi apa? Penghuni neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini adalah perkara yang gaib. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang melakukan amalan penghuni neraka, tapi ternyata pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Tapi ingat, jangan dijadikan dalil ini sebagai senjata dalam tanda kutip. Bermaksiat kemudian bermudah-mudahan. Nah kan takdir nggak ada yang tahu. Nggak apa-apalah, happy dulu. Ya nggak ada yang tahu, tapi setiap dari kita itu muyassarun ala a'malihim. Kita dimudahkan dengan amalan kita. Dalam artian kalau misalnya kita kok berada di dalam ketaatan terus, ya, itu pertanda bahwasanya kita menjadi ahli surga. Tapi kalau ternyata kita lebih seringnya dalam keadaan maksiat, naudzubillahi min dzalik, dikhawatirkan itulah jalan menuju ke dalam neraka. Kalau ternyata kita alhamdulillah dalam ketaatan terus, berbaik sangkalah kepada Allah. Sekarang kita itu sedang berada di mana? Pondok, belajar, thalabul ilmu. Thalabul ilmu itu termasuk kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Maka sudah nggak usah mikir sesuatu yang buruk. Lah, kesel-kesel thalabul ilmu kok mlebu neraka. Loh, siapa sing jamin jenengan masuk neraka? Lha itu kan hadis, amang hadis itu sebagai jaminan, itu sebuah pengkabaran. Jadi sudah antum, kita sekarang sudah berada di jalan benar, nggak usah mikir yang buruk-buruk. Kecuali untuk renungan. Yang harus kita lakukan adalah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang sudah ada di jalan yang benar, sudah berada di marhalah thalabil ilmi, maka sudah berbaik sangkalah, pikirkanlah sesuatu yang baik, ini jalan menuju surga. Maka jangan sampai kita mencoreng, ya, jalan ini dengan pikiran-pikiran yang buruk, di antaranya dengan berburuk sangka kepada Allah, dengan kekhawatiran berlebih, yang sampai-sampai menilai bahwasanya aduh kayaknya Allah nggak sayang ke saya, Allah begini begitu, ya, naudzubillahi min dzalik.
Nah, ini si ahli ibadah mengatakan kepada pelaku dosa, kamu tidak akan dimaafkan oleh Allah, kamu tidak akan masuk surga. Kemudian tadi sampai sini ya. Nah, terus selanjutnya setelah Rizki siapa? Rafli, Marid, Dwi Nur. Nah, فقبض روحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قالبا وقال للمؤمن اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهب به من النار. Barakallahu fiik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabada rauhahuma, maka malaikat atau Allah Subhanahu wa taala pun mencabut nyawa keduanya. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, lalu keduanya pun kumpul, ya, dikumpulkan oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Jadi mereka pun akhirnya meninggal dunia dan dipertemukan dengan Allah di sidang. Faqala li hadzal mujtahid, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli ibadah ini, akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau itu jauh lebih paham daripada aku, atau apakah kamu mampu merubah apa yang telah aku tetapkan? Wah, ini istifhamul inkari kan? Apa istifhamul inkari? Pertanyaannya enggak butuh jawaban, tapi menohok. Apakah ente lebih paham dari Allah? Ya jelas jawabannya tidak. Dan apakah ente bisa merubah takdir Allah? Jawabannya jelas tidak. Ya. Ini adalah pertanyaan yang menohok, yang tidak membutuhkan jawaban. Tujuannya untuk mencela. Ya. Wa qala lil mudznib, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pelaku dosa, idhab fadkhulil jannata bi rahmati. Untukmu wahai pelaku dosa, pergilah masuk ke dalam surga dengan kasih sayangku. Wa qala lil akhar, dan Allah berfirman kepada si mujtahid tadi, idhabu bihi ilan nar, kalian pergilah ke neraka. Walau alam, kenapa ini domirnya jadi jamak ya? Kenapa jadi idhabu ya kan? Mungkin ya, walau alam, dia dibersamakan dengan para ahlu neraka yang lainnya. Jadi disilahkan untuk masuk ke dalam neraka, dan dia bukan menjadi penghuni surga. Nah, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Hadis ini sebagai nasihat kita bersama ikhwan, bahwasanya yang pertama, jangan sampai kita menghakimi seseorang di atas sesuatu yang kita sendiri nggak tahu akhirnya itu bagaimana. Contohnya dalam masalah takdir ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melihat sebagian saudara kita atau orang lain melakukan kesalahan ini dan itu, maka hakimilah dia dengan sesuatu yang sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebihan dan jangan diremehkan. Yang sesuai, proporsional. Jangan sampai kita lancang, dalam artian lancang sampai apa itu namanya, melawan, bukan melawan ya, lancang dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah belum takdirkan akhirnya bagaimana, tapi kok kita sendiri sudah menyimpulkan ya. Maka jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan jadikan dalil-dalil yang seperti ini sebagai hujah kita untuk melakukan maksiat ya. Jangan kita jadikan dalil-dalil yang seperti ini atau yang semisalnya sebagai hujah kita di dunia untuk melakukan perbuatan maksiat atau kesalahan, karena ini sudah termasuk perbuatan yang fatal. Karena
sebagian ulama ada yang sampai mengatakan ketika kita melakukan perbuatan dosa kok berhujah dengan dalil, ini telah memperolok-olok syariat ya. Ana lupa baca di kitab mana ya. Ana pernah baca ada ulama yang mereka memberikan sebuah faedah bahwasanya ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, kok dia membawa dalil untuk mendukung kemaksiatannya tersebut ya, maka dia telah memperolok-olok syariat Allah. Ini namanya syariat Allah, berarti memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Dan kita sudah tahu sendiri apa hukum memperolok-olok syariat ya. Qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Maka berhati-hatilah, jangan sampai hadis-hadis yang seperti ini ya, sekali lagi jangan digunakan sebagai hujah untuk melakukan perbuatan yang kotor. Tapi jadikanlah hadis-hadis yang seperti ini sebagai motivasi kita ketika sedang futur. Ketika kita sedang dalam kondisi melakukan dosa besar mungkin, atau kita sudah jarang sekali taubat ya. Karena di antara kita mungkin ada yang sampai lupa bertaubat bahkan. Maka jadikanlah hadis ini sebagai motivasi bahwasanya ketika kita melakukan dosa kecil maupun besar, Allah itu kasih sayangnya sangat besar. Jangan sampai putus asa. La taqnatu min rahmatillah ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, kita baca faedahnya ya, Pak. Siapa? Rafli Aji Evan? Ayo, Evan 6. المستفاد من الحديث الأول الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Nah, yang pertama al-hatsu 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ya. Wan nahyi 'anil munkar. Dianjurkan untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Terus yang kedua, fahrul amri. Hanya al-bina'u 'ala al-munkar wa iqla'u anhu bimujarradil jadri wa nahyi wa 'ala al-israri 'ala dhanbi Nah, yang kedua al-intihau 'anil munkari wal iqla'u anhu bimujarradiz zajri wan nahyi anhu. Intiha, selesai. Gimana terjemahannya, Evan? Berhenti dari perbuatan mungkar. Mungkar di sini perbuatan dosa. Faedah yang kedua adalah anjuran untuk berhenti dari perbuatan dosa, wal iqla'u anhu, dan berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Karena sebagian orang itu biasanya ada yang sudah tobat tapi kayaknya berat sekali untuk berlepas diri dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Contohnya gimana, Ustadz? Contohnya bangga dengan masa lalunya ya. Oh, ngerti sih biyen nyong ya sering ngantemi wong macam-macam. Itu kebanggaan meskipun udah tobat katanya, tapi bangga cerita atas perbuatan dosa. Belum ngerti sih biyen, belum tahu sih dulu. Saya itu kalau berangkat Jumatan pakai jepit, pulang-pulang nyeker. Bukan nyeker, mau sepatu sandal sing murup muni maning. Kok bisa? Ya bisa lah caranya gini-gini. Malah diceritakan. Saya itu dulu kalau ke kantin, jangan ditanya, modal 1.000 mendoan 5. Bangga ya kawan. Biasanya ada orang yang seperti itu. Tapi seginyung wis ora. Tapi mikir cerita.
Terus gimana Ustadz supaya kita itu misalnya ingin memberi contoh kepada orang lain tentang masa lalu kita yang buruk tanpa melanggar, itu gimana? Antum jangan sebutkan nama antum. Bilang saja ada seorang hamba gitu. Ada seseorang gitu. Dosa enggak? Enggak. Ada seseorang yang melakukan ini. Enggak apa-apa ya kan? Jadi jangan antum ceritakan atau sebutkan nama antum, karena khawatirnya itu nanti timbul rasa bangga dalam masa lalu yang buruk. Nah, berlepas diri dari kemungkaran dianjurkan bimujarradiz zajri wan nahi anhu, yaitu saat diingatkan atau ditegur atau dilarang. Jadi ketika kita ternyata suatu hari atau suatu waktu melakukan kesalahan, ya, khilaf, kemudian ada yang menegur kita, harusnya kita terima kasih kepada orang yang menegur, bukan malah mengelak, ya. Dan kita harus berlepas diri dari perbuatan yang salah tersebut. Wa adamul israr 'ala dzanbi 'inadan wa mukabaratan, dan tidak terus-menerus melakukan dosa dalam keadaan 'inadan, apa? Keras kepala. Wa mukabaratan, dan sombong, ya. Diingatkan malah keras kepala, diingatkan malah sombong. Alah, bocah ngerti apa sih, bocah nembe wingi, ya. Anak baru kemarin, baru bau kencur, gak usah sok-sokan nasihati saya. Sudah berapa emang hafalan ente? Sudah kitab apa saja sebenarnya yang telah ente selesaikan? Ini sombong, ya. Ini keras kepala. Jangan seperti itu. Terus yang ketiga, adamu siapa? Farel. Karena ada para insan rahimahullah ta'ala tadikan adamu taqnidil ibadi al-mudnibina min rahmatillahi wa 'afwihi. Nah, yang ketiga, adamu taqnitil ibadil mudnibina min rahmatillahi wa 'afwihi. Tidak boleh atau jangan membuat orang lain yang melakukan dosa menjadi putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Jadi kita dilarang membuat orang lain yang terjerumus dalam dosa itu menjadi putus asa, sehingga dia tidak mau tobat, menjauh dari rahmat Allah, menjauh dari ampunan Allah, ya. Karena biasanya kan ada yang seperti itu. Ada orang pengen curhat bahwasanya dia telah melakukan kesalahan ini dan itu, minta solusinya, malah dikatakan laku terlanjur, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Ya, ada mutaqnitil ibad, yaitu nggak boleh membuat orang itu putus asa. Terlebih khusus orang-orang yang berbuat dosa, jangan sampai membuat mereka itu putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang keempat, Fauzan. Nah, bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, resikonya sangat besar. Aidhamul qawli 'ala Allahi bighairi ilm. Berbicara tentang Allah tanpa didasari ilmu, itu resikonya apa ya kawan? Besar. Resiko besarnya itu apa contohnya? Bisa masuk neraka karena menyesatkan orang. Pemahaman orang jadi keliru, sehingga mengamalkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Resikonya besar. Maka jangan sampai kita berbicara tentang Allah tanpa adanya ilmu. Terus yang kelima, ikhwan, sa'atu rahmatillahi rabbil alamin. Luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Terus Aan. Aan. Ghaib, Sumaghani.
أنزل غيره جنة أو نارا صار مدعوا بدونه. Nah, kullu man anzala ghairahu jannatan aw naran sara mudda'iyan lil uluhiyah. Orang yang memastikan orang lain atau seseorang atau setiap orang yang memastikan orang lain itu menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, baik dia sadari ataupun tidak, dia telah menjadi mudda'iyan, orang yang ngaku-ngaku memiliki sifat ketuhanan. Jadi setiap orang, siapa saja itu yang langsung memvonis fulan pasti neraka, fulan pasti surga, sara mudda'iyan, dia telah menganggap dirinya sebagai orang yang memiliki sifat ketuhanan. Ini faedah yang ke-6. Terus yang ke-7, Anda titiki saja ya. Nah, zamu man yaj'al, celaan bagi orang yang menjadikan dirinya sebagai hakim. Celaan bagi orang yang menjadikan dirinya sebagai hakim ala manazilil khalq, pada makhluk, pada kondisi makhluk. Celaan bagi seseorang yang menjadikan dirinya sebagai hakim dalam artian kayak tadi, menghakimi si fulan dia pasti termasuk penghuni surga, penghuni neraka, sementara belum meninggal gitu. Kalau pakai insya Allah lah, nggak apa-apa. Karena amalan-amalan solehnya yang menyebutkan atau yang memperlihatkan hal tersebut, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Menjadikan dirinya sebagai hakim pada makhluk min sa'adatin aw syaqawah, tentang kebahagiaan atau kesengsaraan, maksudnya ya kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Intaha ya kan? Zuhurnya jam berapa? Berarti bentar lagi ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Anan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, ikhwan. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.